Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Ustadz pada saat ini? Ustadz doakan soleh dan soleha dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Ustadz selalu jaga salat 5 waktu, juga berbuat baik kepada kedua orang tua, selalu menjaga sopan santun sesuai dengan pepatah Minang menyebutkan, nan tua dihormati, nan ketek disayangi, sangu gadang bawa bakawan, ibu juga bapak diutamakan. Apakah anak Ustadz sudah siap pembelajaran hari ini? Jika memang anak Ustadz sudah siap, silakan perhatikan dengan seksama video pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan. Selamat menyaksikan anak soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah tadi, pembelajaran kita ataupun ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat untuk kita bersama. Anak Ustadz masih ingat tidak materi minggu lalu? Ya, benar. Minggu lalu anak-anak soleh dan soleha telah belajar tentang sopan santun bepergian. Ayo, siapa yang masih ingat dengan bepergian? Ya, tepat. Bepergian berarti kita keluar rumah, maka harus memberitahu kepada orang tua kemana kita akan pergi dan apa tujuan kita pergi. Kemarin kita juga mempelajari bepergian terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bepergian jarak dekat dan bepergian jarak jauh. Pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan tentang sopan santun menurut adat Minangkabau. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama, anak-anak Ustadz mampu menerima informasi tentang cara bertamu yang baik. Yang kedua, anak-anak Ustadz mampu mengetahui sopan santun bertamu dengan baik. Dan yang ketiga, anak-anak Ustadz mampu mengetahui sopan santun saat pulang bertamu dengan baik. Anak-anak Ustadz, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz berharap kepada anak-anak Ustadz, setelah pembelajaran tentang sopan santun bertamu, anak-anak Ustadz mampu mempraktekannya dalam kehidupan anak-anak Ustadz. Insya Allah dengan anak-anak Ustadz mempraktekannya dalam kehidupan, anak-anak Ustadz akan terbiasa bagaimana cara bertamu yang baik. Dan juga ilmu yang Ustadz sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak Ustadz. Baik anak Ustadz, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bertamu? Adat Minangkabau mengutamakan sopan santun dalam pergaulan. Budi pekerti yang tinggi menjadi salah satu ukuran martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang. Budi pekerti termasuk salah satu sifat yang dinilai tinggi oleh adat Minang. Begitu pula rasa malu dan sopan santun bertamu atau berkunjung dan menerima tamu atau menerima kunjungan yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Saling berkunjung dianjurkan oleh agama untuk membina silaturahmi. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu cara bertamu yang baik. Sebelum Ustadz paparkan bagaimana cara bertamu yang baik, anak-anak Ustadz harus mengetahui apa sih bertamu. Ustadz akan memberitahu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Di dalam surat An-Nur ayat 27, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah seseorang sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Pelajaran yang dapat kita petik dari surat An-Nur ayat 27 tersebut yaitu yang pertama, pentingnya meminta izin dan salam sebelum masuk rumah seseorang.
Yang kedua, tidak dibolehkan memasuki rumah yang tidak ada tuan rumahnya. Dan yang ketiga, sebagai tuan rumah harus memuliakan tiga yang dapat kita petik dari surat An-Nur tersebut. Kita lanjutkan. Bila kita bertamu ke rumah seseorang, carilah waktu yang tepat. Misalnya, bertamu atau berkunjunglah di saat orang yang ada di rumah. Yang kedua, lebih baik diberitahu lebih dahulu kedatangan kita, atau sekarang telah bisa lewat telepon atau kita hubungi dulu yang punya rumah. Yang ketiga, bertamulah di saat tuan rumah sedang tidak sibuk dan tidak sedang istirahat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai dengan kedatangan kita tuan rumah merasa terganggu. Jadi anak Ustadz, itu merupakan cara bertamu yang baik. Ada 3 tadi ya. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu sopan santun bertamu. Di Minangkabau, tamu adalah raja. Namun kita sebagai tamu tidak boleh bersikap seenaknya saja. Kita harus mengikuti tata cara bertamu, yaitu yang pertama, waktu kita tiba di rumah orang yang kita kunjungi, ketuklah pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, masuklah ke dalam rumah setelah dipersilakan masuk oleh tuan rumah. Yang ketiga, duduklah setelah dipersilakan duduk oleh tuan rumah. Yang keempat, ambil tempat duduk dengan posisi membelakang ke pintu masuk. Yang kelima, sampaikan maksud bertamu setelah suasana mengizinkan. Itulah sopan santun bertamu. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, sopan santun saat pulang bertamu. Bila maksud kita bertamu sudah selesai, kita segera pamit pada tuan rumah. Tidak baik bertamu berlama-lama, karena akan mengganggu pekerjaan tuan rumah. Waktu akan keluar rumah, ucapkanlah salam kepada tuan rumah sambil bersalaman. Itulah pembelajaran kita pada kali ini, anak Ustaz. Jadi, yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kali ini yaitu sopan santun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Minangkabau. Misalnya, sopan santun bertamu dan sopan santun menerima tamu. Yang kedua, di Minangkabau, tamu adalah raja. Yang ketiga, waktu bertamu yang baik. Yang pertama, di saat orang ada di rumah. Yang kedua, beritahu terlebih dahulu kedatangan kita. Yang ketiga, ketika tuan rumah sedang tidak sibuk. Kita masuk kepada inti yang keempat terlebih, sopan santun saat bertamu. Yang pertama, masuklah setelah dipersilakan. Yang kedua, duduklah setelah dipersilakan. Yang ketiga, duduklah di kursi yang membelakangi pintu masuk. Dan yang keempat, jangan anak Ustaz. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jika ada Ustaz salah kata, Ustaz mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup, kemudian kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.